Dinamika Umum Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Program studi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari kelas Pendidikan Matematika 2021A. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami dari kelompok 3. 1. Yanti Nurrahmadani dengan NIM 21030174004. Yang kedua, ada Fauzia Firdausi Nuzula dengan NIM 21030174007. Yang ketiga, Aprilia Ambarsari dengan NIM 21030174009. Yang keempat ada Raka Wiratama dengan NIM 21030174011. Yang kelima ada Niken Ayu Parasari dengan NIM 21030174020. Yang keenam ada Khofifah Lutfi Fariza dengan NIM 21030174019. Dan yang terakhir ada Dewi Pujiati dengan NIM 21030174027. Di sini kami secara bergantian akan menjelaskan bab dinamika partikel. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang dinamika partikel. Perkenalkan, nama saya Yanti Nurrahmadani dengan NIM 21030174004. Nah, sebelumnya, pernahkah sih Anda berpikir mengapa kita mudah berjalan di lantai keramik kering? Lalu, mengapa pula kita sulit berjalan di lantai keramik basah? Dan mengapa bola yang menggelinding lama-kelamaan akan berhenti? Nah, itu semua mengantarkan kita pada kajian bab dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai penyebab terjadinya gerak akibat suatu gaya. Dinamika ini singkatnya adalah mempelajari mengapa sih benda itu bergerak. Itu. Nah, sebelumnya kan kita udah mempelajari dari bab kinematika, apa itu jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan. Jarak sendiri itu nilai yang menunjukkan antara benda satu dengan benda lain. Itu. Seberapa jauh benda ini dengan benda yang lainnya itu. Kalau kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Waktu, rangkaian proses perbuatan kita yang berlangsung. Berapa lama kita melakukan suatu proses. Terus ada percepatan, perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Hukum-hukum gerak awalnya dikemukakan oleh Aristoteles. Ia berbicara bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan diperlukan untuk menjaga sesuatu benda bergerak. Aristoteles ini menjelaskan seperti saat kita mendorong kursi, kursi itu akan bergerak. Namun saat kita berhenti mendorongnya, kursi itu akan berhenti. Nah, menurut Aristoteles, benda itu akan bergerak jika dikenai gaya, dan benda itu akan berhenti jika gaya itu juga berhenti. Menurut Aristoteles seperti itu. Namun sebenarnya hal ini itu kurang tepat. Nantinya akan ada ilmuwan yang menjelaskan tentang gerak dengan tepat. Lalu ada juga ilmuwan Galileo Galilei. Dia menjelaskan bahwa benda bergerak mempunyai kuantitas gerak secara intrinsik.
kuantitas gerak ini biasa kita sebut dengan momentum. Lalu ada Isaac Newton. Isaac Newton mengemukakan 3 hukum. Yang pertama ada hukum 1 Newton, benda yang bergerak cenderung tetap bergerak atau diam jika benda itu diam. Hukum 2 Newton adalah laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda. Bisa dirumuskan dengan kali F sama dengan M kali A. Lalu ada hukum 3 Newton. Untuk setiap aksi selalu dapat reaksi yang sama besar dan berlawanan. Jika dituliskan dalam suatu rumus, F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya, saat kita menonjok meja, maka rasa sakit itu akan kita dapatkan. Jika kita keras, maka sakitnya juga akan keras. Gitu. Ada 3 konsep Newton, yaitu ada gaya, massa, dan momentum. Gaya ini adalah tarikan atau dorongan. Gaya ini sebenarnya gambaran kuantitatif interaksi dua benda dengan lingkungannya. Seperti saat kita mendorong meja. Nah, itu ada interaksi dengan lingkungan, yaitu meja itu kita dorong. Itu adalah gaya. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Ada momentum, kuantitas gerak. Sekarang kita akan belajar tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, dalam kerangka inersia, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ia terpaksa mengubah keadaan tersebut oleh gaya-gaya dan lingkungan tempat benda berada. Gaya-gaya dan lingkungan tempat benda berada. Maksudnya apa? Gaya bukan hanya ada tarikan atau dorongan saja, namun ada gaya gravitasi, ada gaya gesek yang mempengaruhi benda tersebut untuk bergerak. Nah, hukum Newton 1 ini bisa dituliskan dalam rumus sigma F sama dengan 0. Contohnya pada balok yang ada di atas lantai ini. Balok ini jika dibiarkan diam akan tetap diam. Jika kita tidak memberi gaya pada balok ini akan tetap diam. Namun, jika balok ini kita beri gaya, maka balok ini akan bergerak. Menurut pengertian, benda akan tetap diam dan bergerak lurus beraturan. Tapi kenyataannya saat kita mendorong balok ini, lalu saat kita berhenti mendorongnya, balok ini akan berhenti. Apakah sesuai dengan hukum 1 Newton? Ya, sesuai. Balok ini berhenti karena ada gesekan dari lantai. Nah, gesekan-gesekan ini yang terus mengurangi gaya yang terjadi pada balok, sehingga lama-kelamaan gaya pada balok ini akan menjadi 0 dan balok ini akan diam. Lalu bagaimana jika kursi yang didorong berhenti? Nah, itu sama juga seperti permasalahan balok tadi. Kursi ini jika kita dorong, lama-kelamaan akan berhenti. Lalu bagaimana contohnya penerapan dari hukum 1 Newton tentang benda yang bergerak akan terus bergerak. Nah, jika kita mendorong kursi ini di lantai yang licin, biarkan saja. Jika tidak ada dinding yang menghalangi, pasti kursi ini akan terus berjalan dengan kecepatannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Sebuah balok bermassa 5 kg digantung dengan tali dan diikatkan pada atap.
Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Jika balok diam, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0. Gaya itu kan besaran vektor, jadi ada arahnya. Di sini total gayanya yang ada di balok, ada gaya berat benda. Gaya berat benda itu adalah gabungan dari massa benda dikali gravitasi. Lalu ada tegangan tali. Tegangan tali arahnya ke atas, positif, sedangkan berat benda arahnya ke bawah, jadi negatif. Berat benda W sama dengan massa benda adalah 5 kg dan gravitasi adalah 10. Jadi berat benda adalah 50 Newton. Nah, T sama dengan 50. Jadi tegangan talinya adalah 50 Newton. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah benda bermassa 40 kg ditarik melalui katrol sehingga posisi seperti gambar. Jika sistem diam, sigma F sama dengan 0. Maka berapakah gayanya? Oke, kita ketahui bahwa benda memiliki W, berat benda. W sama dengan M kali G, gravitasi 10, massa 40 kg. Jadi berat benda adalah 400 Newton. Lalu sigma F terbagi dalam koordinat sumbu Y dan juga sumbu X. Sigma F pada koordinat sumbu Y ada T sin 53. Mengapa di sini sin 53? Karena di sini 37. Di sini sudut segitiga adalah 180 derajat. Di sini sudah 37. Di sini 90. Di sini 90. Siku-siku. Pasti hasil di sini adalah 53. Kita gunakan 37 juga tidak apa-apa. Tapi di sini kita gunakan 53. Jika di sini 53, maka sudut yang berseberangan juga 53, sama. Depan sudut menggunakan sin, samping sudut menggunakan cos. Jadi sigma F yang ada di koordinat Y bisa dituliskan T sin 53 mengarah ke atas dan W-nya mengarah ke bawah menjadi min. T belum diketahui, sin 53 adalah 0,8 dan W adalah 400. Bisa dihitung, ditemukan bahwa tegangan adalah 500 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya. Pada sumbu X, kita bisa mencari sigma F-nya adalah 0, lalu F-nya mengarah ke kanan positif, dan T cos 53 mengarah ke kiri negatif. F sama dengan T sudah diketahui 500 Newton, cos 53 adalah 0,6. Setelah dihitung, didapatkan bahwa gaya pada sistem adalah 300 Newton. Lanjut soal yang ketiga. Benda bermassa 10 kg diikat tali dan dibentuk sistem seperti gambar A. Jika sistem itu diam dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tegangan tali T1 dan T2. Tegangan talinya ini berapa? Jika kita gambarkan pada koordinat kartesius, di sini ada W, di sini T1, dan di sini T2. T1 memiliki sudut 60 terhadap dinding.
sudut berseberangan dengan ini. Samping sudut menjadi cos. Jadi di sini bisa menjadi T1 cos 60. Depan sudut di sini 60, depan sudut menjadi sin. Jadi T1 sin 60. Lalu kita bergerak ke T2. T2 dengan atap adalah 30. Sudut berseberangan sama. Jadi di sini 30. Samping sudut menjadi cos. Jadi T2 cos 30. Depan sudut menjadi sin. Jadi T2 sin 30. W. Tadi sudah dijelaskan bahwa berat benda sama dengan massa kali gravitasi. Masanya sudah diketahui 10 kg, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jadi berat benda adalah 100 Newton. Kita hitung gaya pada sumbu Y. Pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Yang mengarah ke atas positif, yaitu ada T sin T2 sin 30 dan T1 sin 60. Ada juga W yang mengarah ke bawah, berat benda. Berat benda mengarah ke bawah menjadi minus. Lalu T1 sin 60. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. T2 sin 30. Sin 30 sama dengan setengah. W-nya sudah kita hitung adalah 100 Newton. Setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2. 100 dipindah ke ruas kanan menjadi positif. Setengah akar 3 T1 ditambah setengah akar T2 menjadi 1 akar 3 T1 plus T2. Setengah akar 3 T1 ditambah T2. Ini berarti 1/2 akar 3 T1 plus T2 sama dengan 100. 2 dipindah arah. T1 setengah akar 3, T2 sin setengah min 100 sama dengan 0. 100 dipindah ke ruas kanan menjadi positif. Bila dikelompokkan, setengah akar 3 T1 ditambah T2. Setengah dikeluarkan ke depan sama dengan 100. Semua dikalikan 2 menjadi akar 3 T1 plus T2 sama dengan 200. T2 sama dengan 200 min 3 min akar 3 T1. Sekarang kita hitung pada sumbu X. Pada sumbu X ada T2 cos 30 yang mengarah ke kanan positif dan T1 cos 60 yang mengarah ke kiri negatif. Cos 30 setengah akar 3 cos 60 setengah. Setengah akar 3 T2 min setengah T1. T2 sudah kita ketahui 200 min akar 3 T1. Kita masukkan saja. Lalu setengah akar 3 kali 200 sama dengan 100 akar 3. Setengah kali akar 3. Setengah akar 3 kali akar 3, akar 3 sama dengan 3, jadi 3/2 T1 min setengah T1. Lalu 100 akar 3 tetap kita min 3/2
dikurangi 1/2 T1 pindah ruas menjadi positif 3/2 tambah 1/2 menjadi 4/2 sama dengan 100 akar 3. 4 bagi 2 sama dengan 2. 2T1 sama dengan 100 akar 3. Semua ruas dibagi 2 menjadi T1 sama dengan 50 akar 3. T1 sudah kita temukan bahwa T1 sama dengan 50 akar 3. T2 masih berupa variabel. T2 sama dengan 200 min akar 3 T1. Tinggal kita masukkan dan telah ketemukan hasil bahwa T2 sama dengan 50 Newton. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Firdaus Nuzula dari kelas Pendidikan Matematika 2021A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang dinamika partikel, yang salah satunya adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus umumnya yaitu sigma F sama dengan M kali A, atau bisa juga A sama dengan sigma F per M, yang dimana A merupakan percepatan benda yang memiliki satuan meter per second kuadrat, sedangkan sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada N dan memiliki satuan N atau bisa juga disebut dengan Newton. Kemudian ada juga M adalah massa benda yang memiliki satuan kilogram, di mana F sebanding dengan A dan A berbanding terbalik dengan M. Sini ada contoh soal. Yang pertama adalah mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas rantai yang licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Penyelesaiannya, diketahui M, massa, sama dengan 2 kg, sedangkan A, percepatan, adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah F, gayanya. Jawabnya, F sama dengan M dikali A. 2 kilo dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 20 N. Jadi, gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut adalah sebesar 20 Newton. Soal yang kedua, balok A bermassa 4 kilo diletakkan di balok B yang bermassa 6 kilo. Kemudian balok A ditarik dengan gaya F di atas lantai mendatar licin, sehingga gabungan itu mengalami percepatan 1,8 meter per second kuadrat. Jika tiba-tiba balok A terjatuh, maka berapakah percepatan yang dialami oleh balok B saja? Penyelesaiannya, diketahui MA sama dengan 4 kg, MB sama dengan 6 kg, A1 sama dengan 1,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah A2 itu berapa? Jawabnya, keadaan balok pertama tergantung dan A jatuh. Dapat digambarkan seperti pada gambar di atas. Ini MB, diletakkan MA di atasnya. Kemudian pada kedua kejadian berlaku hukum 2 Newton sebagai berikut. F sama dengan MA, F sama dengan MA plus MB dikali A1. F sama dengan 4 ditambah 6 dikali 1,8. Hasilnya adalah 18 N. Gaya F juga bekerja pada keadaan kedua, sehingga diperoleh F sama dengan MB dikali A2. F dimasukkan adalah 18, kemudian MB itu 6, kemudian A2-nya belum diketahui, jadi kita tetap tulis A2. Berarti A2 sama dengan 3 meter per second kuadrat dari 18 dibagi 6. Kemudian soal yang ketiga, sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda bermassa M, menghasilkan percepatan 10 meter per second kuadrat. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua dengan massa M2, percepatan yang dihasilkan adalah 15 meter per second kuadrat. Tentukan, di sini ada dua soal. A, perbandingan M1 dan M2, kemudian yang B, percepatan yang dihasilkan gaya F1 apabila M1 dan M2 digabung. Kita selesaikan dulu yang soal A.
Gaya F pada benda 1 dengan massa M1 menghasilkan percepatan A1 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka diperoleh M1 sama dengan F1 dibagi A1. M1 sama dengan F dibagi 10 meter per second kuadrat. Gaya F pada benda 2 dengan massa M2 menghasilkan percepatan A2 sama dengan 15 meter per second kuadrat. Maka M2 sama dengan F2 per A2 sama dengan F per 15 M meter per second kuadrat. M1 dibanding M2 sama dengan F per 10 dibanding F per 15. M1 dibanding M2 sama dengan 1 per 10 dibanding 1 per 15. M1 dibanding M2 sama dengan 1 kali 30 per 10 dibanding 1 kali 30 per 15. M1 banding M2 sama dengan 3 banding 2. Jadi ini 1 kali 30 sama dengan 30 per 10 dibanding 1 kali 30 per 15. 30 per 10 kita dapatkan 3, 1 kali 30 per 15 kita dapatkan 2. Jadi perbandingan dari M1 dibanding M2 adalah 3 banding 2. Kemudian ini soal yang B, apabila massa digabung, maka M sama dengan M1 plus M2. M sama dengan F per 10 ditambah F per 15. M sama dengan 3F ditambah 2F per 30. M sama dengan 3F tambah F 2F dari 5F per 30. M 5 per 30 jadinya 1 per 6 sama dengan F per 6. Percepatan yang dihasilkan adalah A sama dengan F per 6. A sama dengan F per M. Maaf, A sama dengan F per 6. A sama dengan 6M per S kuadrat. Jadi 6-nya itu ke atas. Jadinya kan F per F kan sama dengan 1, 6-nya 6 per 1 sama dengan meter per second kuadrat. Kemudian kita lanjutkan ke hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, jika A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan menghasilkan gaya pada benda A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Maka F aksi sama dengan negatif F reaksi. Tanda minus berarti arah yang berlawanan. Contoh, seekor ikan yang bergerak dengan siripnya juga terjadi gaya aksi reaksi. Gaya aksi yang dihasilkan yaitu gaya dorong yang diberikan sirip ikan kepada air. Sedangkan gaya reaksi yang dihasilkan yaitu gaya dorong yang diberikan air kepada sirip ikan, sehingga ikan dapat bergerak. Sebuah buku diletak, ini ada contoh soal yang pertama, yaitu sebuah buku diletakkan di atas meja. Pada sistem benda tersebut akan bekerja gaya-gaya seperti pada gambar di bawah ini. Ada 4 gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu W berat buku, ini W berat bukunya, N gaya tekan normal meja terhadap buku, N ini. Kemudian ada N aksen, gaya tekan normal buku pada meja. Ini, gaya tekan normal buku terhadap meja. Kemudian FG, yaitu gaya gravitasi bumi pada buku. Ini FG. Tentukan pasangan gaya yang termasuk aksi reaksi. Penyelesaiannya, pasangan gaya aksi reaksi memenuhi sifat sama besar, berlawanan arah, dan bekerja pada 2 benda. Dari sifat di atas dapat ditentukan 2 pasangan aksi reaksi, yaitu W dengan FG, ini dengan ini, dan N dengan N aksen, ini dengan N aksen. W dan N bukan aksi reaksi karena bekerja pada satu benda buku, tetapi hubungan N sama dengan W merupakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi N ini dengan W itu bukan merupakan aksi reaksi karena tidak ada gaya di antara mereka. Atau bisa juga disebut dengan sigma F sama dengan 0. Jadi gayanya itu 0, tidak bekerja aksi reaksi. Kemudian soal yang kedua yaitu 2 balok M1 dan M2 yang bersentuhan mula-mula diam di atas lantai licin seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika M1 sama dengan 70 kg, M2 sama dengan 30 kg, dan pada balok pertama dikerjakan gaya sebesar 200 N, maka tentukanlah A, percepatan masing-masing balok, dan B, gaya kontak antar balok tersebut. Jadi ada 2 soal.
Kita kerjakan yang soal pertama dulu. Diketahui M1 sama dengan 70 kg, M2 sama dengan 30 kg, dan F sama dengan 200 Newton. Ditanyakan percepatan dan gaya kontak. Keadaan benda 1 dan 2 saling bersentuhan, sehingga akan timbul gaya kontak atau gaya aksi reaksi berdasarkan hukum 3 Newton. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Saya lihat ya. F12 adalah gaya aksi yang diberikan balok 1 kepada balok 2 yang bekerja pada balok 2 ini. Sedangkan F21 adalah gaya reaksi yang diberikan balok 2 kepada balok 1 bekerja pada balok 1 ini. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama. Untuk menentukan besar percepatan kedua balok dan juga gaya kontak, kita tinjau bersamaan gerak masing-masing balok menggunakan hukum 2 Newton sebagai berikut. Kita tinjau dulu balok yang pertama. Karena lantai licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja, sehingga resultan gaya pada sumbu Y tidak perlu diuraikan. Sigma Fx sama dengan MA. Kita menggunakan rumus hukum Newton 2. F min F21 sama dengan M1A. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita tinjau balok yang kedua. Sigma Fx sama dengan MA. F12 sama dengan M2A. Kita menemukan persamaan yang kedua. Karena F12 sama dengan F21, maka kita dapat mensubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1 sebagai berikut. F min M2A sama dengan M1A. Ini, karena F21-nya sama dengan F12, maka kita masukkan M2A. Sama dengan F sama dengan M1A ditambah M2A. Ini pindah ruas. M2A-nya menjadi positif. F sama dengan M1A ditambah M2 dikali A. Jadi ini kita gabung M-nya, terus A-nya kita kasih keluar. A sama dengan F per M1 plus M ditambah M2. Ini adalah persamaan tiganya. Dengan memasukkan nilai yang diketahui dalam soal ke dalam persamaan 3, maka kita peroleh besar percepatan kedua balok sebagai berikut. A sama dengan 200 per 70 plus ditambah 3, A sama dengan 200 per 100, A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi, besar percepatan kedua balok adalah 2 meter per second kuadrat. Untuk menentukan gaya kontak antara balok 1 dan balok 2, kita substitusikan nilai percepatan yang kita peroleh ke dalam persamaan 2 sebagai berikut. F12 sama dengan M2A. F12 sama dengan 30 dikali 2. Yang tadi kita temukan A-nya adalah 2, jadi kita masukkan 30 dikali 2. F12 adalah 60 N. Dengan demikian, besar gaya kontak antar balok adalah 60 Newton. Ini adalah soal yang ketiga. Balok A dan balok B terletak di atas permukaan bidang miring licin dengan sudut kemiringan 37 derajat. Massa balok A 40 kg dan massa balok B 20 kg. Kemudian balok A didorong dengan gaya F sebesar 480 Newton, seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Tentukan besar percepatan gerak kedua balok dan juga gaya kontak antara balok A dan balok B. Penyelesaiannya, diketahui MA sama dengan 40 kg, MB sama dengan 20 kg, F sama dengan 480 Newton, sedangkan theta yaitu ini, sudut kemiringannya, yaitu 37 derajat. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini tidak diketahui A-nya, maka A sama dengan G. Apabila A-nya tidak diketahui, maka G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, percepatan dan gaya kontak. Perhatikan gambar di bawah ini. FAB adalah gaya aksi yang diberikan balok A kepada balok B, sedangkan FBA adalah gaya reaksi yang diberikan balok B kepada balok A. Kedua gaya tersebut merupakan gaya kontak yang besarnya sama. Lalu, untuk menentukan besar percepatan kedua balok dan juga gaya kontak, kita tinjau persamaan gerak masing-masing balok menggunakan hukum 2 Newton sebagai berikut. Kita tinjau dulu yang balok A, karena bidang miring licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja, sehingga resultan gaya pada sumbu Y tidak perlu diuraikan. Kita masuk ke hukum 2 Newton dulu. Sigma Fx sama dengan MA. F
dikurangi WA sin theta dikurangi FBA sama dengan MA dikali A. F dikurangi MA dikali G sin theta dikurangi FBA sama dengan MA dikali A. Ini persamaan satunya. Kita tinjau yang balok B, sigma Fx sama dengan MA. FAB dikurangi WA sin theta sama dengan MB dikali A. FAB dikurangi MB dikali G sin theta sama dengan MB dikali A. FAB sama dengan MB dikali A ditambah MB dikali G sin theta, kita temukan persamaan 2. Jadi ini tinggal pindah ruas gitu aja ya. Karena FAB sama dengan FBA, maka kita dapat mensubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1 sebagai berikut. F dikurangi MA dikali G sin theta, dikurangi MB dikali A, ditambah MB dikali G dikali sin theta, sama dengan MA dikali A. Kemudian F dikurangi MA dikali G sin theta, dikurangi MB dikali A, dikurangi MB dikali G dikali sin theta, sama dengan MA dikali A. Jadi ini negatifnya itu kan SCTV, satu untuk semua. Ya. Jadi F dikurangi MA dikali G sin theta, dikurangi MB dikali G sin theta, sama dengan MA dikali A ditambah MB dikali A. Jadi ini MB dikali A-nya kan negatif, pindah ke kanan menjadi positif. F dikurangi G sin theta dikali MA ditambah MB sama dengan MA ditambah MB dikali A. Jadi ini biar lebih simpel. A sama dengan F dikurangi G sin theta dikali MA ditambah MB per MA ditambah MB. A sama dengan F per MA ditambah MB dikurangi G sin theta. Kemudian kita temukan persamaan 3. Kemudian, dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui dalam soal ke dalam persamaan 3, maka kita peroleh besar percepatan kedua balok sebagai berikut. A sama dengan 480 per 40 ditambah 20 dikurangi 10 sin 37 derajat. A sama dengan 480 dibagi 60 dikurangi 10 dikali 0,6. Jadi ini 37 derajat, sin 37 derajat adalah 0,6. A sama dengan 8 dikurangi 6. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi, besar percepatan kedua balok adalah 2 meter per second kuadrat. Untuk menentukan gaya kontak antara balok A dan B, kita substitusikan nilai percepatan yang kita peroleh ke dalam persamaan 2 sebagai berikut. FAB sama dengan MB dikali A plus MB dikali G sin theta. FAB sama dengan 20 dikali 2, A-nya tadi sudah kita temukan 2, kita masukkan, ditambah 20 dikali 10, sin 37 derajat. FAB sama dengan 40 ditambah 200 dikali 0,6. FAB sama dengan 40 ditambah 120. FAB sama dengan 160 Newton. Dengan demikian, besar gaya kontak antara balok A dan balok B adalah 160 Newton. Kemudian, ini adalah fungsi dari hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3 yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Melalui hukum 1 ini, dapat dipahami bahwa suatu benda cenderung akan mempertahankan keadaannya. Oleh karena itu, hukum Newton 1 disebut sebagai hukum kelembapan atau inersia. Contoh dari penerapan hukum Newton 1 adalah ketika mobil melaju sangat kencang, kemudian direm mendadak, penumpang akan tiba-tiba terdorong ke depan. Itu merupakan fungsi dari hukum Newton 1, penerapan dari hukum Newton 1 pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga hukum Newton 2. Berdasarkan hukum Newton 2, dapat dipahami bahwa benda akan menambah kelajuannya jika diberi gaya total arah yang sama dengan arah gerak benda. Contohnya adalah dari penerapan hukum Newton 2 adalah ketika mendorong sebuah kursi kecil dan lemari, kita membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong lemari, karena massa lemari lebih besar daripada kursi. Jadi untuk mendorong lemari, kita tuh membutuhkan energi, membutuhkan gaya yang lebih besar daripada mendorong kursi yang masanya itu lebih kecil daripada masanya lemari.
gitu. Kemudian ada hukum Newton 3. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Contoh penerapan pada hukum Newton 3 adalah saat melompat. Kaki akan memberi gaya ke tanah dan tanah akan memberikan gaya berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara. Jadi waktu kita melompat, kaki itu memberikan gaya ke tanah sehingga kita tuh bisa melompat ke atas, dan karena tanah akan memberikan gaya berlawanan kepada kaki kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Barsari, nomor absen 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus beraturan yang pertama, dan yang kedua nanti ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk yang pertama, gerak lurus beraturan ini memiliki arti bahwa gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan v tetap atau percepatannya itu 0, sehingga jarak yang ditempuh s hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Jadi s itu adalah jarak ya. Nah, gimana sih caranya untuk memahami ini? F-nya itu kan ada yang vektor ke atas, itu ada 5, itu sampai waktu 4 sekon tetap 5 kecepatannya, jadi tidak berubah. Yang berubah itu hanyalah waktunya, begitu. Nah, lalu gimana sih caranya mencari jarak yang ditempuh itu? Ya dengan cara mengukur luas daerah yang diarsir, seperti gambar di sampingnya itu kan ada yang diarsir, ini berbentuk persegi panjang. Apa sih rumusnya persegi panjang? Persegi panjang itu kan panjang kali lebar, berarti yang sisi ke atasnya sama sisi ke kanannya gitu. Sisi ke atasnya berapa? 5. Nah, sisi ke samping kanannya berapa? 3. Berarti 5 kali 3 berapa? 15. Berarti cara untuk menentukan jarak atau S itu adalah yang tegak ke atas sama yang ke samping. Berarti S sama dengan V kali T gitu. Ialah gerak lurus berubah beraturan. Apa sih gerak lurus berubah beraturan itu? Yaitu gerak lurus yang pada arah kecepatannya itu berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dengan kata lain, benda melakukan gerak dari keadaan diam atau kecepatan awal sampai kecepatannya itu berubah karena ada percepatan atau perlambatan. Atau bisa beri pengertian juga bahwa GLBB yaitu dari waktu ke waktu kecepatan bendanya itu akan berubah sampai keadaan berhenti. Kalau digambarkan ke grafik itu seperti ini. Jadi kalau ada grafik ini itu V-nya atau kecepatannya, ini itu ada waktu. Di sini itu ada F0 atau F1 sampai keadaan kecepatan terakhirnya yaitu Ft. Maaf ya gambarnya itu jelek. Nah, dari waktu ini itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa waktu ke waktu kecepatan benda itu berubah gitu, tapi percepatannya itu tetap. Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu kita gambar dulu ini dari F0 ke Ft dengan waktu tertentu. Nah, ini itu namanya delta V atau perubahan kecepatan. Gitu. Nah, kan tadi disebutkan bahwa percepatannya itu tetap, ya kan? Nah, percepatan itu apa? Percepatan itu dilambangkan dengan huruf A. A sama dengan delta V. Delta V ini tadi yaitu perubahan dari F0 ke Ft. Jadi kalau ditulis rumusnya itu delta V sama dengan V2 V0 Vt ini dikurangi V0 ini.
Nah, percepatannya itu delta T. Delta T itu dari T2, T terakhir ini ke dikurangi T awal. T awal itu kan 0 pasti, 0 sekon. Nah, yang misal T akhirnya itu 4 gitu ya. Berarti percepatannya berapa? Percepatannya itu delta V dikurangi delta T. Jadi kalau misal ditulis itu A sama dengan Oke, lanjut ke soal. Sebuah kapal motor yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, tiba-tiba mesinnya mati sehingga mengalami perlambatan. Sebenarnya delta 36 V km per jam tadi. ini nggak salah ya, tapi kalau dijadikan meter per sekon itu jadinya 10 Per ya. Berarti 36.000 dibagi 3.600 jadinya 10 meter per sekon. delta T. Mengalami perlambatan Jadi delta A V, seperti pada delta gambar V ini di bawah ya perubahannya maksudnya. per delta Perlambatan T berarti itu min. di A-nya itu min karena menjadi mengalami rumus perlambatan. seperti ini. Sedangkan F0-nya itu Sehingga 10 meter per kan sekon. T-nya tadi Nah, untuk awalnya soal yang 0. pertama, kecepatan Ya kan, pada berarti 4 kurangi T5 0, sekon. Berarti 4. diketahui Berarti T-nya 5 T-nya itu sekon, tetap F0-nya 4 10, gitu. A-nya Jadi min bisa 1. Tinggal dituliskan A dimasukkan itu ke rumusnya VT dan sama dihasilkan dengan 5 meter per VT sekon. dikurangi Selanjutnya yang kedua, yaitu jarak setelah 5 sekon. Waktunya 5 sekon, tinggal dimasukin aja juga F0-nya 10, T-nya 5 plus setengah min 1, 5 kuadrat. Jangan lupa ya VT minnya. dikurangi Nah, V jadi gitu aja ya. V0 jarak setelah T5 sekon itu ada 37,5. dengan T. Nah, yang ketiga, soal ketiga itu pakai rumus seperti yang pertama. F0-nya 10, Jadi bisa hanya min 1, kita T-nya dapatkan 10. kalau kita Karena kan mencari disebutkan di FT-nya soalnya ini T-nya kecepatan 10 sekon. akhirnya itu Kapal berhenti itu kan menjadi berarti ini. 0. Ya, FT-nya itu Jadi 0. yang pertama Nah, ini yang keempat itu memakai gitu. FT kuadrat plus sama dengan F0 kuadrat plus 2AS. FT-nya itu 0 karena kan kapal berhenti, jadi nggak ada kecepatannya. F0 kuadrat 10 kuadrat plus 2 min 1S. Karena yang dicari itu S-nya, maka 2 kali min 1 kan min 2S. Kalau dipindah ruas jadi 2S gitu. Sama dengan 100, berarti S sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan berapa lagi? 50 meter. Betul. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, jadi soal yang kedua ini bisa dilihat di tabelnya ya. Tabel berikut ini menunjukkan tabel gerakan sebuah kereta dengan T menyatakan waktu dan V menyatakan kecepatan. Nah, ada perpindahannya kereta selama ya ini tipe. Selama 10 sekon, jadi waktunya itu 10. Kita lihat di tabel itu. Tabelnya ada waktu sama kecepatan. Nah, di sini kan dari waktu ke 0 sampai ke 3 sekon itu kan berubah beraturan. Kecepatannya itu berubah beraturan. Berarti menggunakan apa? Menggunakan GLBB 0, 2, 4, 6. Berarti berubah beraturan gitu. Jadi kita tandai pakai yang A memiliki rumus GLBB. Lalu yang kedua itu sekon waktu ke 4, 5, 6 itu kan sama 8, 8, 8. Berarti tidak ada berarti percepatannya itu 0. Berarti pakai apa? GLB. Pakai rumus GLB. Yang ketiga yang C itu 840. Berarti pakai apa? GLBB karena kecepatannya berubah. Sama yang kayak D juga 0 ke min 4 itu juga GLBB. Tapi yang terakhir yang E itu min 4 ke min 4 berarti pakai GLB lagi. Nah, gimana caranya cari jarak itu? Jaraknya dia ditotalkan dari jarak yang ke A, B, C, D, E atau bisa dilakukan dengan delta S atau perubahan jarak gitu ya. Jadi SA ini adalah 0, SA-nya A-nya 0. SA-nya 0 plus setengah kali 2 kali 4 kuadrat sama dengan 16M. Ya kan, pakai rumus yang jarak tadi itu. Yang SB itu tinggal mengalihkan F kali T. Nah, didapat 16 meter. Kenapa kok 0? Karena kecepatan awalnya itu 0 gitu. Kalau yang A ya. Selanjutnya yang ke C itu 8 kali 2 plus setengah kali min 4
kali 2 kuadrat sama dengan 8 meter. Gitu. Yang ke D juga sama, rumusnya sama. Yang ke A, C, D itu rumusnya sama dengan B dan E itu rumusnya baru sama juga. Tinggal ditambahkan aja. Tinggal dimasukkan ke rumusnya, terus setelah mengetahui perjaraknya itu dijumlahkan semua jaraknya. 16 tambah 16 tambah 8 dikurangi 2 dikurangi 4 berapa? 40 kurangi 6 berarti 34. Oke, baik, sekian dari saya. Kita akan lanjut ke partner saya berikutnya, yaitu Raka, untuk menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Wiratama dengan NIM 21030174011 akan memberikan presentasi materi gerak karena pengaruh gravitasi. Gerak karena pengaruh gravitasi dibedakan menjadi dua, yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada arah vertikal dari ketinggian h tertentu tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya sama dengan 0. Jadi, gerak benda hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Untuk rumusnya itu kita turunkan dari GLBB, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena V0-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali T sama dengan 0 menjadi setengah S sama dengan setengah AT kuadrat. Lalu karena kita itu mencari ketinggian, berarti S itu bisa menjadi H. Lalu karena percepatannya itu adalah gravitasi bumi, maka A-nya bisa diganti menjadi G, menjadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Lalu T kuadratnya bisa dipindah ruas menjadi seperti ini. T kuadrat sama dengan 2H per G, lalu diakarkan, akhirnya menjadi T sama dengan akar 2H per G. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan pada waktu tertentu, bisa menggunakan rumus V sama dengan V0 plus AT. Lalu karena V0-nya adalah 0, berarti V0-nya adalah 0, maka bisa menjadi V sama dengan A dikali T. Lalu karena A-nya itu adalah G, menjadi V sama dengan GT. Lalu karena T-nya itu adalah ini, bisa diubah menjadi V sama dengan G akar 2H per G. Lalu G-nya dimasukkan ke dalam akar menjadi V sama dengan 2HG kuadrat per G. Lalu ini dicoret-coret menjadi V sama dengan akar 2GH. Dari pernyataan-pernyataan tadi bisa disimpulkan bahwa rumus-rumus pada gerak jatuh bebas adalah seperti berikut. Percepatannya adalah A sama dengan G karena adalah gravitasi bumi. Gayanya adalah F sama dengan mg karena sebenarnya kan F sama dengan ma.
karena A-nya adalah G, berarti bisa berubah menjadi F sama dengan MG. Kecepatannya adalah V sama dengan akar 2GH, lalu posisi pada waktu tertentu adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Selanjutnya, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu, dan setelah mencapai suatu ketinggian maksimum, akan mengalami gerak jatuh bebas kembali ke tanah. Menggunakan rumus yang tadi, yaitu V sama dengan V0 plus AT, lalu karena sama seperti tadi A-nya diubah menjadi G, karena pengaruh percepatannya adalah dari gravitasi bumi, lalu ini diubah menjadi minus karena melawan gravitasi. Nah, akhirnya menjadi seperti ini, V sama dengan V0 min GT. Lalu dari rumus yang satu lagi, rumus dari GLBB, yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, bisa karena ini adalah mengukur ketinggian, berarti S sama dengan H, lalu A sama dengan G, dan minus yang dengan alasan yang sama seperti yang atas ini. Lalu dari V sama dengan V0 minus GT bisa diubah menjadi V sama dengan V0 min G akar 2H per G, karena T-nya adalah akar 2H per G, lalu G-nya bisa dimasukkan ke sini menjadi V sama dengan V0 min akar 2HG kuadrat per G, lalu ini dicoret-coret menjadi V sama dengan V0 min akar 2GH. Lalu ini bisa dikuadratkan kedua sisi menjadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Lalu untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimal, bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan V0 minus GT, lalu dipindah ruas menjadi GT sama dengan V0 min V. Lalu karena V pada ketinggian maksimal itu pasti 0, berarti V-nya hilang, menjadi tinggal GT sama dengan V0. Lalu G-nya dipindah ruas menjadi T maksimal adalah V0 per G. Lalu untuk selanjutnya mencari ketinggian maksimal, bisa menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min GH. Nah, ini bisa dipindah ruas menjadi H sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat min 2G. Lalu karena V-nya itu pada ketinggian maksimal adalah 0, berarti karena adalah 0 berarti tinggal ini, yaitu H maksimal sama dengan min V0 kuadrat minus V0 kuadrat per minus 2G, lalu ini tinggal dihilangkan minus-minusnya, tinggal H maksimal sama dengan V0 kuadrat per 2G. Dari pernyataan-pernyataan tadi bisa disimpulkan bahwa pada gerak vertikal ke atas itu kecepatannya adalah V sama dengan V0 minus GT atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Lalu waktu maksimalnya adalah V0. T maksimal sama dengan V0 per G. Lalu posisi pada waktu tertentu, yaitu H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat. Lalu ketinggian maksimumnya adalah H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Lalu ini beberapa contoh soalnya. Yang pertama, sebuah bola dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan awal 7 meter per second dari tempat yang ketinggiannya 34 meter. Berapa lama waktu bola tepat menyentuh tanah? Nah, yang pertama kita cari yang diketahui dahulu. Yang pertama, kecepatan awal 7 meter per second, berarti V0 sama dengan 7 meter per second. Ketinggiannya 34 meter, berarti H sama dengan 34 meter. Setelahnya,
berapa lama waktu? Berarti T. Jawabnya memakai rumus yang tadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, lalu tinggal disubstitusikan saja menjadi VT kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 2 dikali 10 kali 34. Lalu VT kuadrat menjadi 49 plus 680, dikalkulasikan menjadi 729, lalu diakarkan menjadi VT sama dengan 27. Lalu karena kita sudah menemukan V pada waktu T, berarti kita bisa menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus GT. Tinggal disubstitusikan menjadi seperti ini, lalu dioperasikan menjadi 10T sama dengan 27,7, lalu menjadi 10T sama dengan 20, lalu T sama dengan 20 per 10, dan dihasilkan bahwa T waktu bola tepat menyentuh tanah yaitu 2 second. Untuk yang kedua, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per second dari tepi lebih tinggi 75 meter. Dari ini main tepi-tebing ya. Lalu yang ditanyakan adalah A, berapa lama waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai di dasar tebing? B, berapakah kecepatannya sesaat sebelum menyentuh dasar? Dan C, berapakah total jarak yang ditempuh batu? Yang pertama yang diketahui adalah V0 sama dengan 10 meter per second, yang ini, lalu H sama dengan 75 meter. Nah, yang ditanya adalah yang pertama, waktu berarti T. B, kecepatan berarti V pada waktu T. Lalu sigma H ini adalah total jarak yang ditempuh batu, karena batunya kan seperti ini. Kan seperti ini lintasannya. Karena ini anggap saja sebagai tebing, berarti kan batu dilempar ke atas lalu jatuh ke bawah, berarti lintasannya seperti ini. Berarti delta H-nya adalah ke atas ini ditambah bawah. Nah, jawabnya adalah yang pertama, mencari waktu. A. H dengan menggunakan rumus H sama dengan H0 plus V0T minus setengah GT kuadrat. Mengapa ini H0? Karena kan tadi berpacu bahwa tadi kan bergantung bahwa hanya itu adalah 0 meter atau berada tepat di atas tanah. Karena ini adalah dari tebing, maka kita menggunakan tambahan H0. Tinggal disubstitusikan saja menjadi, karena yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan batu untuk sampai di dasar tebing, maka menggunakan H sama dengan 0. Karena ini bawah tebingnya, menjadi 0 sama dengan 75 plus 10T minus setengah dikali 10T kuadrat. Disubstitusikan seperti ini, lalu menjadi ini, dan akhirnya adalah disimpulkan bahwa T sama dengan 5 dan T sama dengan minus 3. Karena waktu yang dibutuhkan tidak mungkin minus, maka yang memenuhi adalah T sama dengan 5. Lalu selanjutnya yang B. V menggunakan rumus V sama dengan V0 plus GT karena T-nya sudah diketahui 5. Ini maksudnya 5 ya. Nah, V sama dengan 10 dikurangi 10 minus 5. Berarti V sama dengan 10 minus 10, berarti V sama dengan minus 40 meter per second. Karena ini adalah minus, berarti kan dilemparnya ke atas. Karena adalah minus itu berarti ke atas berarti adalah plusnya. Berarti kalau ke bawah adalah minus, berarti maksudnya minus 40 meter per second adalah kecepatannya adalah 40 meter per second ke arah sebaliknya, ke arah kebalikannya dari waktu dilempar. Karena dilempar ke atas berarti ke bawah arahnya. Lalu C menggunakan rumus VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2HGY. VY itu adalah hanya
waktu yang dibutuhkan ketika ini. Ini adalah Y, misalkan ini Y. Nah, berarti karena pada waktu di puncak itu mesti 0, berarti ya 0 sama dengan 10 kuadrat minus 2 kali 10 HY. Lalu dioperasikan seperti ini. Dioperasikan seperti ini. Lalu menjadi 20 HY sama dengan 100. Lalu HY sama dengan 10 per 20. Dan diketemukan bahwa HY adalah 5 meter. Ini adalah 5 meter. Berarti jarak total yang ditempuh batu berarti 2 HY karena ini adalah Y-nya itu 2 kali, lalu ditambah H, yaitu yang ini. Berarti 2 dikali 5 dikali 75 sama dengan 85 meter. Untuk yang terakhir, sebuah elevator bergerak turun dalam gedung yang tinggi dengan kecepatan 5 meter per second. Tepat 6 second setelah bagian atas lift melewati sebuah baut longgar yang menempel di dinding lorong lift, baut tersebut jatuh dalam keadaan diam. Jika ternyata setelah jatuh baut menabrak bagian atas lift tepat ketika lift sampai di lantai dasar, maka baut tersebut kira-kira jatuh dari lantai berapa? Lalu kita asumsikan bahwa setiap lantai memiliki ketinggian 3 meter. Diketahui seperti yang pertama diketahui bisa seperti ini, V0 dengan 5 meter per second, lalu V0 baut adalah 0 meter per second karena baut awalnya adalah diam, lalu dimisalkan T baut adalah T, maka T lift adalah T plus 6 karena elevatornya sudah bergerak lebih dulu 6 detik. Dan ditanyanya adalah pada lantai keberapa baut jatuh. Nah, karena di sini diketahui bahwa baut tersebut menabrak bagian lift tepat ketika lift sampai lantai dasar, berarti bisa diasumsikan bahwa tinggi akhir baut dan lift itu sama. Berarti H baut sama dengan H lift. Lalu ini seperti ini, V0 baut kali T minus setengah GT kuadrat baut. Nah, mengapa kok minus? Karena ini kan gerak vertikal ke atas. Karena jatuhnya ke bawah berarti nilainya adalah minus. Lalu liftnya itu melakukan gerak GLB jadi V0 kali T seperti ini, lalu dioperasikan seperti ini. Lanjut. Nah, jadi dioperasikan lebih lanjut. Akhirnya diketahui bahwa T sama dengan 3 dan T sama dengan minus 2. Nah, dari ini karena waktu tidak mungkin negatif, berarti T sama dengan yang memenuhi adalah T sama dengan 3. Lalu H lift adalah V0 lift dikali T lift, berarti H-nya itu adalah 5 ditambah 3 plus 6, karena T lift kan T plus 6 berarti 3 plus 6. Berarti 2% menjadi 45. Nah, baut jatuh hari berapa? Tinggal dihitung saja. H lift-nya kan dari atas ke bawah kan 45, berarti karena tinggi lantainya adalah 3, berarti 45 minus 3 45 per 3 hasilnya adalah 15. Nah, ini sekian dari saya, bahwa jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas gaya gesekan. Gaya gesek adalah
gaya yang terjadi antara dua permukaan yang bergerak relatif berlawanan. Untuk rumus gaya gesek sendiri, yaitu mu kali n. Gaya lebih kecil sama dengan dari gaya gesek merupakan dimiliki oleh benda diam. Sedangkan gaya yang lebih besar dari gaya gesek dimiliki oleh benda yang bergerak. Ada berapakah jenis gaya gesek? Gaya gesek ada dua jenis. Yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis memiliki arti gaya gesek antara dua benda padat yang tidak bergerak atau relatif satu sama lain. Untuk yang kedua, gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik memiliki arti gaya gesek antara dua benda padat yang bergerak relatif satu sama lain dan saling bergesekan. Untuk perbedaannya, gaya gesek statis untuk gaya gesek statis bekerja pada benda diam, dan untuk gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak. Untuk gaya gesek statis memiliki nilai selalu berubah tergantung pada gaya. Untuk gaya gesek kinetis, nilainya selalu tetap tidak berubah. Dan nilai maksimum dimiliki oleh gaya gesek statis. Nilai maksimum dicapai ketika benda tepat akan bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis tidak memiliki nilai maksimum. Penerapan gaya gesek kita terapkan kepada soal berikut ini. Untuk yang pertama, sebuah balok masanya 4 kg yang terletak pada bidang datar kasar diberi gaya konstan sebesar 20 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Jika koefisien gesek antara balok dan lantai 0,4, maka besar kecepatan pada benda setelah 5 detik adalah. Kita menggunakan cara pertama untuk mengetahui n-nya terlebih dahulu. Kita terapkan kepada komponen pada sumbu Y. Kenapa kita menggunakan sumbu Y? Karena benda berada pada keadaan setimbang pada arah sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy memiliki rumus n plus F sin 37 derajat sama dengan W. N plus 20 dikali 0,6 sama dengan 40. N plus 12 sama dengan 40. Dan menghasilkan N sama dengan 28 Newton. Untuk penerapan yang kedua, kita terapkan kepada komponen gaya pada sumbu X. Karena benda bergerak searah dengan arah gaya, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx memiliki rumus F dikali cos 37 derajat dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A. 20 dikali 0,8 sama dengan mu n yang merupakan rumus gaya gesek sama dengan 4 kali A. Dan dapat dihasilkan 16 dikurangi 11,2 sama dengan 4A. Kita mencari percepatan. Maka dari itu, A-nya kita sendirikan. Dan dapat dihasilkan 1,2 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari kecepatan setelah benda itu bergerak, kita menggunakan persamaan GLBB. Dengan rumus kecepatan T sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Vt sama dengan 0, karena awalnya benda itu diam, maka dia tidak memiliki kecepatan awal, ditambah 1,2 dikali 5, dan menghasilkan 6 meter per sekon. Untuk soal yang kedua, sebuah box berada di atas permukaan datar berkoefisien gesek statis 0,3, serta gesek kinetis 0,1. Apabila massa box sebesar 15 kg, kemudian ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton, berapa gaya gesek box terhadap permukaan dan percepatannya? Maka kita mencari gaya gesek box terhadap permukaan dan percepatan. Untuk yang pertama, kita mencari N terlebih dahulu. Sigma F sama dengan N dikurangi M kali G sama dengan 0. N sama dengan M kali G sama dengan 15 kali 10 sama dengan 150 Newton. Untuk gaya geseknya, kita mencari gaya gesek statis, yaitu 1 kali 10 dikali 10 sama dengan 1 meter per sekon. Untuk penerapan gaya gesek kita terapkan kepada komponen gaya pada sumbu Y. Karena benda berada pada keadaan setimbang pada arah sumbu Y, maka sigma F sama dengan N plus F sin 37 derajat sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Untuk penerapan gaya gesek yang kedua, kita terapkan kepada komponen gaya pada sumbu X. Karena benda berada pada keadaan setimbang pada arah sumbu Y, maka sigma F sama dengan N plus F sin 37 derajat sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Untuk penerapan gaya gesek yang ketiga, kita terapkan kepada komponen gaya pada sumbu Y. Karena benda berada pada keadaan setimbang pada arah sumbu Y, maka sigma F sama dengan N plus F sin 37 derajat sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Untuk penerapan gaya gesek yang keempat, kita terapkan kepada komponen gaya pada sumbu Y. Karena benda berada pada keadaan setimbang pada arah sumbu Y, maka sigma F sama dengan
Fs sama dengan mu S kali N sama dengan 0,3 dikali 150 sama dengan 45 Newton. Karena gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya yang diberikan, maka benda terkena gesekan kinetis. Oke. Gaya dikurangi gaya gesek kinetis sama dengan M kali A. Gaya dikurangi gaya gesek kinetis dikurangi mu K kali N sama dengan M kali A. Karena kita mencari percepatannya, maka A sama dengan F kali dikurangi mu K kali N per M. Dapat menghasilkan 3 meter per sekon kuadrat. Untuk soal yang ketiga, sebuah balok bermasa 2 kg terletak di atas lantai kasar mobil bak terbuka dengan koefisien gaya gesek statis 0,4 dan koefisien gesek kinetis 0,1. Jika mobil bergerak dengan kecepatan 144 km per jam, maka jarak minimum yang ditempuh agar mobil dapat berhenti tanpa menyebabkan balok bergeser. Kita mencari percepatan terlebih dahulu, baru kita mencari jarak minimum yang ditempuh oleh mobil. Maka menggunakan sigma F sama dengan 0. Gaya gesek dikurangi M kali A sama dengan 0. Gaya gesek sama dengan M kali A. Gaya gesek sendiri memiliki rumus mu S kali M kali G sama dengan M kali A. 0,4 kali 2 kali 10 sama dengan 2A, maka dihasilkan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Dan untuk yang selanjutnya, kita mencari jarak minimum yang ditempuh agar mobil dapat berhenti tanpa menyebabkan balok bergeser. Menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT sendiri memiliki 0 meter per sekon, kecepatan awal memiliki 144 km per jam sama dengan 40 meter per sekon. Maka dapat dirumuskan 0 kuadrat sama dengan 40 kuadrat min 2 kali 4 kali S. Karena kita mencari S-nya, mencari jarak minimumnya, maka dihasilkan 1600 per 8 sama dengan 200 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika gerak melingkar. Berdasarkan hukum 2 Newton, benda yang bergerak selalu ada gaya yang akan bekerja. Sebuah bola yang bergerak melingkar harus memiliki gaya yang bekerja agar bola tetap bergerak dalam lingkaran. Resultan gaya yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan hukum 2 Newton dengan besaran percepatannya adalah percepatan sentripetal. Dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A sama dengan M omega pangkat 2 dikali R sama dengan M V kuadrat per R. Dari hukum 2 Newton, gaya tegangan tali yang bekerja pada bola adalah sama dengan gaya R. Lintasan gerak melingkar pada bidang vertikal. Ini adalah bidang vertikal
dapat dipilih acuan sebagai berikut. A. Semua gaya menuju ke pusat lingkaran yang positif. Pada semua keadaan berlaku persamaan sigma F sama dengan M V kuadrat per R. Pada posisi 1, T1 dikurangi M dikali G sama dengan M V1 kuadrat R ditambah M dikali G. Pada posisi kedua, T2 dikurangi M kali G dikali cos theta sama dengan M V2 kuadrat per R. T2 sama dengan M V2 kuadrat per R ditambah M dikali G dikali cos theta. Pada posisi ketiga, per R. Pada posisi keempat, TA sama dengan M V4 kuadrat per R. T4 sama dengan M V4 kuadrat per R dikurangi M kali G kali cos alfa. Yang terakhir, pada posisi 5, T5 ditambah M dikali G sama dengan M V5 kuadrat per R. T5 sama dengan M V5 kuadrat melingkar. Yang pertama, ada gerak setengah parabola. Benda yang dilempar mendatar dari suatu ketinggian tertentu dianggap tersusun atas dua macam gerak, yaitu gerak pada arah sumbu X atau GLB dengan rumus Fx sama dengan F0, Sx S dengan Fx kali T. Yang kedua, gerak pada arah sumbu Y atau GJB atau GLBB. V sama dengan 0, Y sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2. R-nya jatuh bebas. Ada gerak parabola atau peluru. Benda yang dilempar ke atas dengan sudut tertentu juga tersusun atas dua macam gerak, di mana lintasan dan kecepatan benda harus diuraikan pada arah X dan Y. A. Arah SB X GLB. Arah B, arah S atau GLBB. V0Y sama dengan V0 kali sin X, sin H. Y sama dengan V0Y dikali T ini V sama dengan F0 dikali sin H dikali T. Fy sama dengan V0 sin H dikali G kali T. Syarat mencapai titik P atau titik tertinggi. Vy sama dengan 0. TOP sama dengan V0 sin H per G. Sehingga TOH sama dengan 2T
0x TI sama dengan F0 kuadrat sin 2hi per G. Max sama dengan V 0y TP min setengah kali G kali TP kuadrat V0 kuadrat sin kuadrat I per 2G. PT sama dengan Omikron Fx kuadrat ditambah dua benda bermasa 1 kilo bergerak dengan laju tetap 10 meter per sekon. Jika pada partikel tersebut bekerja gaya 100 Newton yang arahnya selalu menuju satu titik, tentukan lintasan dari partikel tersebut. Pertama, kita mencari percepatan sentripetal pada benda, yaitu menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. A sama dengan sigma F per M. Gayanya 100 Newton dibagi masanya 1 kilo. Dan hasilnya 100 meter sekon kuadrat. Nah, jika diketahui kecepatan linearnya, maka dapat dicari jari-jari lintasan sama dengan V kuadrat per lajunya 10 meter per sekon dan kecepatannya 100 meter per sekon. Dan dibagi hasilnya 1 meter. Jadi 1 meter. Soal kedua. Sebuah batu dengan masa 2 kilo berbelah dengan jari-jari 0,5 m jika kecepatan sudut batu 6 rad per set dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini gambarnya. Pembahasan. Pada gerak melingkar berlaku pada titik tertinggi T ditambah massa dikali gravitasi sama dengan M omega kuadrat kali R. T sama dengan M omega kuadrat R dikurang M dikali gravitasi sama dengan masanya 2 kilo. Kecepatan sudutnya 6 dikuadratkan dan R-nya jari-jari 0,5. Masanya 2 kilo, gravitasinya 10. Jika hasil akhirnya adalah 16 Newton. Soal terakhir. Peluru A dan peluru B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Peluru A dengan 30 derajat dan peluru B dengan sudut 60 derajat. Berapakah perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A
dan peluru B pembahasan. Peluru A. HA sama dengan F0 kuadrat dikali sin kuadrat 30 derajat per 2G. B0 kuadrat dikali 1/4 dibagi 2G sama dengan V0 kuadrat per 8G. Peluru B. HB sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat 60 derajat per 2G. V0 sin 60 dikuadratkan 3/4 per 2G sama dengan 3 V0 kuadrat per 8G. HA sama dengan HB. V0 kuadrat per 8G dibanding 3 V0 kuadrat per 8G. Hasilnya 1:3. Jadi, perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan peluru B adalah 1:3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Pujiati, NIM 21030174027. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya roda. Gaya roda terbagi menjadi dua, yaitu gerak roda seporos dan tidak seporos. Yang pertama, susunan roda seporos. Roda A dan roda B memiliki titik pusat yang sama. Oleh karena itu, dalam selang waktu yang sama, sudut pusat yang ditempuh kedua roda adalah sama. Hal ini berarti kecepatan sudut kedua roda adalah sama. Maka, omega A sama dengan omega B, artinya kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. VA per RA sama dengan VB per RB. Yang kedua, susunan roda tidak seporos. Dua buah roda yang sedang berputar, keduanya mempunyai jari-jari berbeda. Satu sama lain dihubungkan dengan sebuah rantai. Rantai penghubung mempunyai kelajuan linier sama. Artinya, kedua pinggir roda A dan pinggir roda B memiliki laju linier yang sama, tetapi kecepatan sudutnya berbeda. Secara matematis dirumuskan, VA sama dengan VB. V itu kecepatan linearnya. Atau bisa ditulis omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Soal yang pertama, dua buah roda gesek A dan B saling bersinggungan, sehingga bila A berputar, maka B pun ikut berputar. Jari-jari roda A sama dengan 10 cm dan roda B sama dengan 5 cm. Jika frekuensi roda A sama dengan 9 Hz, hitunglah kecepatan sudut roda gesek A dan B. Kita ke pembahasan. RA sama dengan 10 cm, RB sama dengan 5 cm, FA sama dengan 9 Hz, omega A sama dengan 2pi FA sama dengan 2pi dikali 9 sama dengan 18pi radian per sekon. Karena A dan B bersinggungan, maka VA sama dengan VB. Omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. 18pi dikali 10 sama dengan omega B dikali 5. Maka omega B sama dengan 18pi dikali 10 dibagi 5 sama dengan
36 pi radian per sekon. Soal yang kedua. Gambar di bawah ini menunjukkan roda 1 dan roda 2 dihubungkan dengan rantai. Roda 2 dan roda 3 mempunyai satu poros dan saling melekat satu sama lain. Diketahui R1 sama dengan 50 cm, R2 sama dengan 30 cm, dan R3 sama dengan 80 cm. Jika roda 3 berputar 120 putaran per menit, hitung kecepatan sudut roda 1. Pembahasan. R1 sama dengan 50 cm, R2 sama dengan 30 cm, R3 sama dengan 80 cm, F3 sama dengan 120 putaran per menit. Nah, itu kan masih per menit, kita ubah jadi per second. Maka hasilnya adalah 2 putaran per second atau sama dengan 2 Hz. Maka untuk mencari omega 3 sama dengan 2pi F3 sama dengan 4pi radian per sekon. Omega 3 sama dengan omega 2. Omega 2 sama dengan 4pi radian per sekon. Omega 2 sama dengan 4pi radian per sekon. Maka V2 sama dengan omega 2 dikali F2 sama dengan 4pi dikali 30 sama dengan 120 pi cm per second. Nah, V2 sama dengan V1 sama dengan V rantai. Maka V1 sama dengan omega 1 dikali R1. 120 pi sama dengan omega 1 dikali 50. Omega 1 sama dengan 120 pi per 50, maka omega 1 sama dengan 2,4 pi radian per second. Soal yang terakhir. Kedua roda mempunyai jari-jari berturut-turut 5 cm dan 15 cm. Jika roda Y berputar dengan kecepatan 5 meter per second, hitung kecepatan linier roda X. Oke, mari kita bahas. Diketahui Rx sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter. Ry sama dengan 15 cm sama dengan 0,15 meter. Lalu Vy sama dengan 5 meter per second. Ditanyakan Vx. Jawab, omega X sama dengan omega Y. Vx per Rx sama dengan Vy per Ry. Maka Vx sama dengan Rx per Ry dikali Vy sama dengan 15 dikali 5 meter per second. Vx sama dengan 1,67 meter per second. Jadi, kecepatan linier roda X sebesar 1,67 meter per second. Terima kasih.